Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Seperti biasa, yang hadir di Google Meet, kalau Pak Amil panggil, bilang hadir ya. Abdan Hanif? Belum? Ada Pak. Ada. Kemudian Abdul Jabar? Abdul Jabar ada? Belum ya? Ali? Ali belum? Amara? Hadir Pak. Amara hadir. Kemudian Anargia? Hadir. Anida? Anida ada? Belum? Anzila? Anzila belum? Arfan? Hadir Pak. Aslam? Aslam belum? Azalia? Hadir Pak. Danis? Hadir. Afnan? Hadir Pak. Fardan? Fardan belum? Dio? Dio belum? Hazik? Hadir Pak. Ibnu? Hadir Pak. Miftah? Miftah Hadir belum ya? Pak. Hadir. Misak? Hadir Pak. Razka? Razka belum? Irsyad? Hadir Pak. Siapa tuh teh? Irsyad ya? Lutfi? Hadir Pak. Nabila? Nabila belum ya? Nada? Hadir. Nafilah? Nafilah belum? Naira? Siap hadir Pak. Naira, kemudian Kia? Hadir Pak. Hadir Kia Pak. hadir. Sahla? Hadir Pak. Wildan? Belum ya? Nah, yang belum disebut siapa? Fardan. Nida Pak. Fardan ada. Siapa? Anida? Fardan, Anida. Ya. Udah? Udah ya semuanya? Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian bisa lihat ke layar HP kalian atau bisa juga lihat ke buku paket kalian. Ini Pak Amil tayangkan ya pembelajaran hari ini. Sebelum mulai ada yang mau ditanyakan nggak? Sambil nunggu ini nih. Tidak Pak. Tidak Pak. Kalau kalian udah ngambil fotokopian fikih belum? Yang tentang saum? Udah. Udah ya. Nanti yang belum nanti bilang ya. Soalnya Pak Amil gak tahu siapa yang sudah dapat fotokopian fikih, siapa yang belum. Nanti kalau kalian ngambil buku ke sekolah atau ngumpulin buku bilang ya, belum dapat fotokopian fikih. Nanti dibagikan. Anak-anak sambil nunggu ini ya, Pak Amil informasikan saja. Nanti setelah selesai akidah akhlak, ini tidak ada tugas lagi akidah akhlak, tapi nanti ada pelajaran yang kedua yaitu pelajaran fikih. Kita akan ulangan harian, tapi Pak Amil tidak akan langsung membagikan soalnya.
Pak Amil mau ngasih waktu kalian untuk baca-baca dulu. Itu untuk informasi ya. Nah baik, alhamdulillah ini sudah jalan lagi. Kita mulai ya. Hari ini akidah akhlak kita masuk ke pelajaran 10. Judulnya akhlak terpuji. Kalian simak baik-baik, kalian jangan main-main. Nanti kita ada tanya jawab ya. Siapa yang mau baca? Miftah, Pak. Silakan Miftah. Pendahuluan. Perilaku Rasulullah adalah suri teladan bagi umat manusia. Ketinggian budi pekerti beliau disebutkan dalam Al-Quran berikut ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam. Meneladani akhlak terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Membiasakan berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari termasuk salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Miftah ya. Sekarang kalian simak baik-baik. Kita baca pendahuluan dulu ya. Perilaku Rasulullah itu adalah suri teladan. Suri teladan itu contoh bagi kita ya. Jadi karena perilaku Rasul itu perilaku yang baik, maka itu menjadi suri teladan, contoh bagi kita. Kadang kan kita suka ngefans, gak ada gambarnya, gak ada sinyalnya mungkin, atau klik yang Pak Amil ya. Baik, kita lanjutkan. Perilaku Rasulullah itu adalah suri teladan. Suri teladan itu adalah contoh yang baik bagi kita ya. Di sini diterangkan suri teladan bagi umat manusia. Di kita kadang ketika ngefans kepada artis-artis barat, misalnya artis K-pop ya atau artis yang lainnya, kadang kita suka ngikut-ngikutin. Nah, padahal yang harus kita ikuti adalah Rasulullah. Bukan tidak boleh, silakan, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kita memiliki manusia yang berakhlak berbudi. Siapa? Yaitu Rasulullah. Makanya Rasulullah menjadi suri teladan bagi umat manusia. Ketinggian budi pekerti beliau disebutkan dalam Al-Quran. Nih, Al-Quran sendiri yang menerangkan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Artinya, tidak ada manusia yang berbudi pekerti agung kecuali hanya Rasulullah. Makanya, kalau kita ingin mencontoh seseorang yang baik, contohlah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Meneladani akhlak terpuji Rasulullah merupakan kewajiban. Nih, jadi wajib nih. Kewajiban bagi setiap muslim. Membiasakan berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satu bukti cinta kita kepada Rasul. Nah, bukti cinta kepada Rasul kita diantaranya adalah mengikuti atau meneladani Rasul-Rasulnya. Termasuk diantaranya Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan yang Tidak, Pak. Baca. Ada yang mau baca? Yang kedua? Naira. Siapa? Naira, Pak. Ya, silakan Naira. Para Rasul memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengamalkan keempat sifat wajib sebagaimana yang dimiliki para Rasul tersebut dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi anak-anak yang berakhlak terpuji. Allah SWT berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir.
Nah, Sesungguhnya, baik. Oh ya, artinya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran baik, terima kasih ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, di sini kita bahas bagian A. Para rasul memiliki 4 sifat wajib. Nah, kalau sifat wajib ini harus ada pada diri rasul, mustahil tidak ada pada diri rasul. Apa saja? Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Pasti kalian sudah tahu ya. Sidik, apa sidik? Sidik itu artinya jujur. 2, amanah, dapat dipercaya. 3, tabligh, menyampaikan. Dan 4, fatonah, artinya cerdas. 4 sifat ini ada pada diri Rasulullah. Semua Rasul memiliki sifat 4 ini ya, 4 sifat wajib ini. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengamalkan. Nah, karena kita orang beriman, kita wajib mengamalkan keempat sifat wajib tersebut. Sebagaimana yang dimiliki para Rasul tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang berlakon kana lakum lahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu adalah suri yang baik. Artinya pada diri Rasul itu memiliki contoh yang baik yang harus kita ikuti. Makanya kalau kita beriman kepada Nabi, maka ikutilah sifat-sifatnya. Di antaranya 4 sifat tadi, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sampai sini, ada yang tanyakan? Tidak ya? Nah, selanjutnya Pak Amil mau bertanya kepada kalian. Apa saja 4 sifat wajib yang ada pada diri Rasul? Yang bisa sebutkan namanya? Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, dan fatonah, cerdas. Baik, 4 ya? Betul. Sifat wajib yang ada pada diri Rasul itu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Naira sudah tahu terjemahnya ya, tadi sudah disebutkan. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Siapa yang mau baca? Sekarang bahas satu-satu. Sidik, siapa yang mau baca? Reska, Pak. Bukan Reska. Sidik, arti sidik adalah jujur atau berkata benar. Seseorang yang memiliki sifat sidik, ia tidak pernah berkata dusta. Apa yang diucapkannya selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ia tidak pernah berbohong. Orang yang memiliki sifat sidik merasa selalu diawasi Allah. Ia tidak mau berkata dusta meskipun orang lain yang tidak mengetahuinya. Hal itu disebabkan ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui segala gerak-gerik dan batin hambanya. Nah, baik, terima kasih Razga ya. Yang pertama sidik. Apa itu sidik? Sidik itu artinya jujur atau berkata benar. Seseorang yang memiliki sifat sidik, ia tidak pernah berkata dusta. Jadi kalau dia memiliki sifat sidik, dia tidak akan berbohong, dia tidak akan berdusta. Pasti ucapannya selalu jujur. Apa yang diucapkannya selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ia tidak pernah berbohong. Orang yang memiliki sifat sidik merasa selalu diawasi oleh Allah. Ia tidak mau berkata dusta meskipun orang lain yang tidak mengetahuinya. Jadi meskipun dia sendirian dimanapun kapanpun, meskipun dia sendirian ya tidak ada yang melihatnya, dia yakin Allah Maha melihat. Sehingga apa yang diucapkannya tidak mungkin berbohong. Pasti selalu jujur. Hal itu disebabkan ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui segalanya, gerak-gerik dan batin hambanya. Bahkan apa yang ada dalam hati kita Allah saja tahu. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua, bisa kasih contoh gak? Sifat jujur itu seperti apa? Bebas, sok terserah kalian. Siapa yang mau kasih contoh?
Iya, Pak. Sebutkan namanya. Anargia. Silakan Anargia. Tidak berbohong. Tidak berbohong ketika apa misalnya? Mau diteruskan Anargia? Atau yang lain? Fardan, Atau yang Pak. lain? Fardan. Fardan. Silakan Fardan. Itu tidak menyontek saat ulangan. Nah, betul. Itu sikap jujur ya. Sikap jujur itu diantaranya tidak menyontek ketika ulangan. Meskipun misalnya kalian ulangannya di rumah pakai Google Form, kalian pasti bisa gitu, bisa melihat buku, bisa membaca buku, bisa menanyakan kepada orang tua. Tapi karena ini, kata Pak Amil ini suruh mengerjakannya jujur, nggak boleh lihat. Nah, kalian pasti mengerjakannya dengan jujur, tidak mau melihat. Karena kalian yakin, meskipun Pak Amil tidak ada di depan kalian, Allah selalu melihat diri kalian. Betul Fardan ya? Satu orang lagi siapa? Contoh yang lain, sikap atau ucapan jujur. Ada? Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lewat. Siapa lagi yang mau baca? Yang kedua amanah. Ada yang mau baca? Naira. Naira sudah ya, yang lain dulu. Yang Sahla, lain ada nggak? Sahla, silakan Sahla. Amanah, arti amanah adalah dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah adalah memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah berkhianat dan mengingkari janji. Perkataan yang mengandung kebenaran dan kebaikan. Orang yang memiliki sifat amanah akan dipercaya orang lain, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin pada muda. Gelar tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad karena beliau selalu berkata benar dan tidak pernah mengingkari janji. Baik, terima kasih Sahla ya. Yang kedua amanah, perhatikan. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Jadi kalau kalian berjanji, kalau kalian memiliki sifat amanah, pasti akan memegang janjinya dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah berkhianat dan mengingkari janji. Perkataan yang mengandung kebenaran dan kebaikan. Nah, orang yang memiliki sifat amanah pasti akan dipercaya oleh orang lain. Karena dia orangnya amanah, pasti orang lain akan percaya kepada dirinya. Sebaliknya, kalau misalnya dia khianat, diberi amanah maka khianat, tidak bertanggung jawab, orang lain tidak akan percaya kepada orang tersebut. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya, karena pada masih ketika waktu muda, Nabi Muhammad itu ucapannya selalu benar, perkataannya tidak pernah berbohong. Bahkan ketika diamanahi, dia selalu bertanggung jawab, tidak pernah mengingkari janji. Itu ya anak-anak, yang kedua amanah. Ada yang tanyakan? Fardan, Pak. Gimana Fardan? Ini kalau misalnya janji, tapi janjinya tidak bisa ditepati, tidak bisa, padahal udah niat mau nempatin tapi gak bisa. Nah itu gimana? Nah gini, kalau orang tersebut misalnya dia sudah janji, ayo kerja kelompok misalnya kalian, tapi
Janji nanti misalnya jam 9-nya, hayu jam 9 kerja kelompok di rumah Fardan. Teman laki-laki. Ternyata ada yang nggak bisa. Sudah janji tapi nggak bisa. Ditanya kenapa nggak bisa? Karena misalnya mau pergi atau misalnya karena ada kejadian yang lain sehingga dia tidak bisa untuk ikut kerja kelompok padahal sudah janji. Nah itu tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena apa yang kita rencanakan tiba-tiba ada kejadian yang lain. Nah itu bukan disebut khianat. Kenapa? Karena ada kejadian yang lain. Berbeda lagi dengan misalnya dia janji jam 9 tapi malah main PS misalnya teh. Tiap janji gitu wae, hayu kerja kelompok jam 9. Hari Senin. Dianya malah main. Hari Selasa tuh janji deui kalah main PS, janji deui terus kikituan. Nah itu namanya khianat. Orang seperti itu akan berdosa. Artinya kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Kalau dia benar-benar berjanji, kemudian dia ingkari tanpa ada sebab, nah itu berdosa. Tapi kalau dia sudah berjanji, kemudian tidak menepati karena ada kejadian yang lain. Misalnya ya ini mah misalnya. Misalnya ada saudaranya yang meninggal, jadi tidak bisa datang menepati janji. Itu tidak dosa. Bisa dipahami ya, Fardan? Seperti itu. Jadi ada yang kena dosa, ada yang tidak kena dosa. Tergantung dirinya. Bisa dipahami, Fardan? Bisa. Bagus ya dari pertanyaan Fardan. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Nah itu yang kedua, jadi artinya kita harus amanah. Ketika kita sudah berjanji kepada orang lain, kita harus menepati. Misalnya kalian jadi KM, nah kalian juga harus bisa memegang amanah tersebut. Jangan sampai tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang mau baca? Ya. Kalau nggak ada ditutup ya. Ada yang mau baca? Fardan. Fardan udah baca belum tadi? Belum ya? Baik, silakan Fardan. Belum, Pak. Oh, belum. Silakan. 3. Tablik. Tablik, arti tablik adalah menyampaikan. Seorang rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allah memberi tugas kepada para rasul untuk menyampaikan ajarannya. Para rasul tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang telah diwahyukan Allah. Demikian pula seorang muslim yang memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Walaupun hanya 1 ayat, kita tidak boleh bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh, apalagi berpura-pura tidak tahu tentang ajaran Islam yang harus disampaikan. Baik, terima kasih Fardan ya. Yang ketiga, akhlak terpuji yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu artinya menyampaikan. Seorang rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah. Artinya rasul itu hanya menyampaikan. Menyampaikan kepada siapa? Kepada umat manusia wahyu dari Allah. Nah, Allah memberi tugas kepada para rasul untuk menyampaikan ajarannya. Para rasul tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang telah diwahyukan oleh Allah. Kalau menyembunyikan namanya kitman, tidak boleh menyembunyikan wahyu dari Allah. Demikian pula seorang muslim yang memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran. Nah, kita selaku orang muslim, kita diberikan kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dari Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang lain. Walaupun kita hanya tahu 1 ayat. Nah, kita tidak boleh bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh. Apalagi berpura-pura tidak tahu tentang ajaran Islam yang harus disampaikan. Contohnya kayak gini nih. Ada kalian punya teman.
teman kalian teh suka ngejek kepada orang lain. Padahal kalian tahu mengejek itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, tugas kalian adalah menyampaikan kepada teman kalian bahwa mengejek itu tidak boleh, mengejek itu dosa, dilarang. Nah, tugas kalian adalah menyampaikan seperti itu. Jangan sampai teman kalian mengejek orang lain, kalian diam saja, seolah-olah kalian tidak tahu atau acuh tak acuh. Nah, kita selaku orang Muslim, kita harus menyampaikan, namanya tabligh. Meskipun itu hanya 1 ayat. Itu anak-anak, ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Tidak? Ada yang mau ngasih contoh lagi enggak? Siapa yang bisa ngasih contoh? Contoh tabligh dan contoh menyampaikan. Ada? Naira, Pak. Naira, gimana Naira? Aku kan suka dapat kayak hikmah dari kalau lagi ngaji. Aku kasih tahu ke keluarga lagi. Nah, betul ya. Ilmu ketika kita belajar ngaji di madrasah, ketika kita belajar ngaji di masjid, kita sampaikan lagi. Nah, itu namanya tabligh, menyampaikan ajaran agama Islam. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Misalnya Naira kepada keluarga. Karena Nairanya yang ngaji, misalnya keluarganya ada di rumah, karena tidak bisa mengaji. Nah, sama Naira disampaikan lagi apa yang tadi Naira dapatkan di madrasah. Nah, itu namanya tabligh, betul ya. Banyak contoh yang lain. Dan catatan, tabligh itu bukan hanya oleh mubalik saja, oleh yang suka khutbah saja. Kalian juga wajib menyampaikan. Kenapa? Setiap muslim wajib menyampaikan. Kalian misalnya kalau belum bisa masuk dengan cara ngobrol disampaikan kepada yang tidak. Itu ya anak-anak. Terakhir, siapa yang mau baca? Fatur, Pak. Silakan Fatur. Fatona. Arti fatona adalah cerdas. Lawan kata cerdas adalah bodoh. Di dunia ini sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang malas sehingga otak mereka tidak terasah dan kelamaan menjadi tumpul. Oleh karena itu memiliki sifat cerdas merupakan keharusan bagi setiap muslim. Jika setiap muslim bersikap rajin, otak senantiasa terasa sehingga menjadi cerdas. Orang yang cerdas mampu menyelesaikan masalah yang timbul, baik itu masalah diri sendiri maupun masalah yang dihadapi orang lain. Baik, terima kasih Fatur ya. Yang keempat, fatona. Akhlak terpuji yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah fatona. Apa fatona itu? Fatona itu artinya cerdas. Lawan kata cerdas adalah bodoh. Nah, di dunia ini ya, sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh itu. Jadi orang yang bodoh itu tidak ada sebetulnya. Yang ada hanya orang yang malas sehingga otak mereka tidak terasah dan lama-kelamaan menjadi tumpul. Oleh karena itu, memiliki sifat cerdas merupakan keharusan bagi setiap muslim. Contoh nih, kalian kan sama-sama misalnya ke sekolah SDIT ini sama dari kelas 1. Tiap tahun sama belajar di sekolah. Kalau tahun sekarang sama belajar di rumah. Tapi kok ada yang pintar, ada yang dikatakan orang yang tidak pintar. Nah, sebetulnya itu bukan orang yang bodoh, tapi telat menerima informasi. Contoh nih, ketika kalian Google Meet, sebagian kalian ada yang menyimak, ada yang tidak. Nah, orang yang menyimak insya Allah pasti akan mendapatkan informasi baru. Contohnya nih, tentang 4 sifat ini. 4 sifat wajib ini. Pasti kalian tahu. Kenapa tahu? Karena kan menyimak di Google Meet. Tapi kalau kalian masuk Google Meet, tapi kaliannya malah main-main, atau misalnya malah ngobrol, atau kemana. Nah, informasi yang Pak Amil sampaikan itu tidak bisa kalian terima. Kenapa? Karena kalian ikut belajarnya sambil main.
Makanya nanti disebut, oh ini mah sudah tahu, ini mah yang tidak tahu. Yang sudah tahu dikatakan pintar, yang tidak tahu dikatakan bodoh. Sebetulnya bodoh itu tidak ada, cuman kitanya saja yang kadang malas menerima informasi. Nah, oleh sebab itu kita umat muslim, kita harus memiliki otak yang cerdas. Asah otak kita, simak baik-baik penjelasan dari guru-guru kalian. Kalau misalnya kalian belum paham, boleh ditanyakan atau baca lagi bukunya. Itu ya anak-anak. Selanjutnya, jika setiap muslim bersikap rajin, otak senantiasa terasah sehingga menjadi cerdas. Orang yang cerdas mampu menyelesaikan masalah yang timbul, baik itu masalah diri sendiri maupun masalah yang dihadapi orang lain. Itu ya anak-anak tentang fatonah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak? Cukup? Tidak, Pak. Cukup ya untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya ini bagian B, itu kalian baca saja ya di buku Paket Akidah Akhlak. Intinya kita harus saling menghormati, kita harus saling meminjamkan mainan. Kalau kita punya, kita juga harus menolong orang yang kesulitan. Nah, selaku anak-anak muslim, kita harus berakhlak terpuji. Akhlak terpuji sudah dicontohkan oleh Rasul. Di antaranya adalah 4 sifat tadi: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah untuk materi selanjutnya akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Sampai sini, ada yang tanya? Pak. Gimana? Kenapa Sahla? Kalau buku SKI boleh diambil? Oh ya, buku SKI silahkan diambil ya, sudah Pak Amil periksa. Untuk pengambilannya hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9 sampai jam 12, insya Allah Pak Amil ada di sekolah. Jadi kalian kapan saja kalau ada waktu ke sekolah ya, mau hari Senin, Selasa sampai hari Jumat. Bebas ya, insya Allah Pak Amil ada di sekolah. Itu Sahla, ada lagi? Tidak, Pak. Makasih, Pak. Nah, ya sama-sama. Kalau tidak ada untuk pembelajaran akidah akhlak hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum.